P3K 2023, peluang 3 kategori honorer diangkat ASN sangat terbuka. Apa saja? Simak penjelasannya. Peluang 3 kategori honorer diangkat ASN sangat terbuka. Pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Ada 4 kategori P3K guru yang kembali akan diseleksi tahun ini, yakni kategori P1, P2, dan P3, dan P4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PEN-RB Abdul Azwar Anas sebelumnya menyampaikan tahun ini rekrutmen CASN melingkupi seleksi calon PNS secara selektif dan terbatas. Khusus seleksi P3K guru masih menyelesaikan PR. Lantaran pada seleksi P3K 2022 masih terdata 3.043 guru pelamar P1 batal mendapatkan penempatan. Mengenai hal ini, Dirjen GTK Kemdikbudristek Dino Suryani menyebutkan para pelamar tersebut akan mendapatkan penempatan pada P3K Guru Formasi 2023. Selain pelamar P1 P3 Guru 2022 yang batal penempatan, mendapatkan keistimewaan pada P3K Guru 2023 ada guru honorer lainnya yang bakal diistimewakan. Para guru honorer ataupun honorer bidang kependidikan lainnya yang ada di daerah tertentu akan menjadi fokus pemerintah dalam pengadaan ASN dalam hal ini P3K 2023. Sebagai gambaran mengacu pada pelaksanaan rekrutmen P3K 2022, akan ada 4 kategori guru honorer diseleksi pada perekrutan P3K 2023, yakni P1, P2, dan P3 yang bakal mendapatkan prioritas diangkat menjadi P3K, serta kategori P4 atau peserta umum. Kategori prioritas 1 atau P1. Pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk JAF Guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JAF Guru tahun 2021. Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JAF Guru tahun 2022. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JAF Guru tahun 2021. Guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JAF Guru tahun 2021. Kategori prioritas 2 atau P2. Pelamar prioritas 2 merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Kategori prioritas 3 atau P3. Pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Kategori P4 pelamar umum. Pelamar umum terdiri atas yang pertama lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemdikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Mengacu pada seleksi penerimaan P3K 2022, syarat umum peserta adalah pelamar merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, usia minimal adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun pada saat pendaftaran. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K, prajurit negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Surat keterangan berkelakuan baik dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Adapun sejumlah berkas yang harus disiapkan. Yang pertama, pas foto dengan latar belakang berwarna merah, format JPEG atau JPG dan ukuran maksimal 200 KB.
Scan kartu tanda penduduk atau KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Scan ijazah asli dan transkrip nilai asli jenjang D4 atau S1 dan surat persetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemdikbud atau ex-Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang D4 atau S1. Scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Bagi pendaftar penyandang disabilitas, menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.